Kurang rame bali ini meneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, Waalaikumsalam. ya terima kasih anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang kami rindukan. Oleh ada kabar gembira pada sore hari ini. Kami sudah menyiapkan berbagai persiapan untuk PTM. Jadi ditunggu saja kapan tanggalnya untuk masuk. Kalau tidak salah antara tanggal 5 dan 6 bulan September ya. Jadi persyaratannya adalah mungkin nanti akan di-share di grup wali santri terkait dengan pembelajaran tatap muka yang akan diadakan oleh Islamic Boarding School Mansat Kota Pekalongan ya. Saya yakin kalian sudah merindukan tentang tatap muka. Jadi bersiap-siaplah untuk ke mana? Ke IBS untuk mengaji bersama ustadz-ustadzahnya. Kita ngaji lanjutkan di halaman kitab yang ini, kitab At-Tibyan ini di halaman ke-22. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an dinnuni, lan saking sahabat Dinnun rahimahullahu ta'ala. Wa an dinnuni, lan saking sahabat Dinnun ditambahi Al-Masri, dari ulama ini dari Mesir. Itu ditambah di atasnya sedikit Al-Masri. Wa an Dinnuni, lan saking sahabat lan saking Dinnun Al-Misri. Rahimahullahu ta'ala. Qala ngendika sapa Dinnun Al-Misri. Kala ngendika sapa Dinnun Al-Misri, salasun ana telu min alamatil ikhlasi, saking alamate ikhlas. Min alamatil ikhlasi, saking alamate ikhlas. Menurut Dinnun Al-Masri ada 3 tanda-tanda orang ikhlas. Nomor 1, istiwa il-madhi. Istiwa il-madhi, padane pujian. Padane pujian. Wazammi, wazammi lan celaan. Minal amati, saking umume menungso. Minal amati, saking umume menungso. Yang baru datang, yang baru bergabung, halaman 22 kitab At-Tibyan. Kalau yang kemarin dibuka halaman ke-35 kalau nggak salah. Kalau yang fotokopi ya. Saya ulangi lagi. Wa an Dinnuni, lan saking Dinnun rahimallahu taala, qala ngendika sapa Dinnun. Salasun ana telu min alamatil ikhlasi, saking alamate wong ikhlas. Istiwa ul madhi, padane pujian, wadzammi lan celaan, minal amati, saking umume menungso. Wanisyanu lan lali ru'yatil amali. Wanisyanu lan lali ru'yatil amali, ing dalem pekerjaan. Fil a'mali, ing dalem pira-pira pekerjaan. Waqti do'u,
lan nuntut waqtida'u lan nuntut sawabil a'mali pahalane pira-pira pekerjaan fil akhirati ing dalem akhirat fil akhirati ing dalem akhirat. Wa anil Fudail lan saking Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala tarkul amali. Wa an Fudail bin Iyad lan saking Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Fudail bin Iyad tarkul amali ninggal amal li ajlin nasi krana arahe menungso riyaun iku riya iku jenenge riya iku riyaun jenenge riya wal amalu tawi amal iku li ajlin nasi wal amalu tawi amal li ajlin nasi krana arahe menungso li ajlin nasi krana arahe menungso iku syirkun jenenge syirik. Wal ikhlasu tawi ikhlas ayu afiyaka arep yen to ngarepake ing sira ayu afiyaka arep yen to ngarepake ing sira sapa Allahu Allah minhuma saking riya lan syirik minhuma saking riya lan syirik. Wa an Sahal At-Tustari lan saking Sahal At-Tustari rahimallahu taala qala nadhara ningali sapa al-iqyasu wong sing cerdas wong sing cerdas fi tafsiri ing dalam tafsire al-ikhlasu ikhlas fi tafsiril ikhlasi ing dalam tafsire wong sing ikhlas ngono wae tafsire ikhlas falam yajidu ora nemu sapa ikhlas falam yajidu ora nemu sapa ikhlas ghaira hadza sakliyane iki ikine nong ikhlas ghaira hadza sakliyane iki iku ikhlas kok ikhlas ang takuna yen to ana apa harakatuhu harokai ikhlas wasukunuhu lan antenge wa harokatuhu gerake ikhlas wasukunuhu lan antenge ikhlas utawa wong ya fi sirrihi ing dalem awak dhewene wong wa ala niyatihi lan terang-terangane wong lillahi maring Allah taala kang maha lurus sapa Allah wahdahu hale nyuwiji sapa Allah wahdahu hale suwijine Allah ngono wae la yumazi juhu ora nyampuri hu ing Allah syai'un
suwiji-wiji, syai'un suwiji-wiji, la nafsun ora awak dhewene, la nafsun ora ing awak dhewene, wala hawa lan ora hawa nafsune, wala dunia lan ora kana donyane. La nafsun ora krana nafsu utawa awak dhewene, wala hawa lan ora kelawan hawa nafsune, wala dunia lan ora kelawan donyane. Wa anis sirri lan saking asirri ditambahi asyidki, ya, ditambahi nanggon sebelah sirri asyidki, apa utawa dikei panah nanggon pinggire, jenenge asirri asyidki. Wa anis sirri asyidki lan saking sahabat anis sirri asyidki rahimallahu ta'ala. Kala matur sapa utawa ngendika sapa asirri asyidki, la ta'mal, aja nekani sira linnasi krana arahe menungso syai'an ing suwiji-wiji. Wala tajrud al aja ninggal sapa sira lahum maring annas syai'an ing suwiji-wiji. Wala tahutta lan ora nutupi sapa sira lahum arahe annas syai'an ing suwiji-wiji. Wala taksyif lan ora membuka lahum arai annas syai'an ing suwiji-wiji. Sekarang dicatat dari Dhinnun Al-Masri, dari Dhinnun Al-Masri, dari Dhinnun Al-Masri tiga perkara yang merupakan tanda daripada ikhlas. Tiga perkara yang merupakan tanda daripada ikhlas, yaitu tidak terpengaruh dengan adanya pujian dan celaan. Tidak terpengaruh dengan adanya pujian dan celaan. Insyaallah ini. Sampeyan kok ngapalno Al-Qur'an ora krana tidak karena mendapat pujian dan mendapat celaan, tetap ngapalno terus ya. Insyaallah tergolong orang yang ikhlas. Yang nomor 1 apa mau? Tidak terpengaruh oleh pujian dan celaan orang banyak. Sing nomor 2 koma, lupa melihat di antara amal-amal, lupa melihat di antara amal-amal. Jadi kamu ngamal apapun, kamu tidak akan mengharap suatu apapun. Contohnya sampeyan kok ngamal dan sampeyan tidak mengharapkan pahala, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan apapun, maka itu tergolong dengan yang dinamakan ikhlas. Koma lagi, mengharapkan pahala amal-amalnya itu hanya di akhirat. Mengharapkan pahala amal-amalnya itu di akhirat. Mengharapkan
pahala amalnya itu di akhirat. Sampean kok ngamal, sampean kok ngetokke duit utawa ngentokke sedekah nang masjid utawa nang nggone wong sing ora mampu utawa wong miskin dan tidak mengharapkan apapun, hanya mengharapkan amalnya itu dibalas oleh Allah di akhirat, maka itu juga dikatakan seseorang yang tergolong orang yang ikhlas. Yang selanjutnya yang selanjutnya diriwayatkan dari Fudail bin Iyad. Diriwayatkan dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu. Beliau berkata meninggalkan amal. Beliau berkata meninggalkan amal dari Fudail bin Iyad dari Fudail yang baru datang silakan ditulis. Dari Fudail bin Iyad radhiyallahu anha. Tarkul amali li ajlin nas, meninggalkan amal untuk orang banyak adalah riya. Meninggalkan amal untuk orang banyak itu dikatakan riya. Tetapi wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan beramal untuk orang banyak adalah syirik. Dan beramal untuk orang banyak adalah syirik. Sedangkan ikhlas adalah jika Allah Subhanahu wa taala membebaskanmu dari keduanya. Masya Allah ini ya. Dikatakan kalau seseorang yang ingin menghafalkan Al-Quran dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan dijauhkan dari perkara syirik dan perkara riya. Ya, ini katanya kata daripada seorang Imam Nawawi. Titik. Selanjutnya, wa an Suhail Antastari. Dari Sahal At-Tustari ya. Dari Sahal At-Tustari, beliau berkata, orang-orang yang cerdas mengetahui penafsiran surat Al-Ikhlas, penafsiran ikhlas ya. Tetapi mereka tidak mendapat selain gerak dan diamnya, selain waharakatuhu wasukunu, gerak dan diamnya dalam keadaan sendiri.
tetapi mereka tidak mendapatkan selain gerak dan diamnya dalam keadaan sendiri ataupun di hadapan orang lain, ataupun di hadapan orang lain, ataupun di hadapan orang lain, dan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Koma, tidak bercampur sesuatu apapun, koma, tidak bercampur sesuatu apapun, wala taskrum lahum syai'an. Tidak bercampur sesuatu apapun, baik nafsu, koma, keinginan, wal nafsun wala hawan wala dunia, ataupun kesenangan dunia, ataupun kesenangan dunia. Orang yang dinamakan ikhlas menurut Sahal Atustari adalah orang yang selalu, juga intinya sama, mengharapkan ridhonya kepada Allah, tanpa didasari nafsunya sendiri, tanpa didasari dengan keinginan sendiri, tanpa didasari dengan kesenangan dunia. Kesenangan dunia ini hanya sementara, dan pada saatnya nanti dunia ini akan dihancurkan oleh Allah. Kapan itu tidak tahu, tetapi yakinlah bahwa kita akan kembali ke desa yang utama kita. Ya, desa yang utama kita itu mana? Yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah langsung ditempatkan ke surganya Allah. Dan Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang ingin masuk surga, silahkan masuk, kata Nabi Muhammad. Ilaman aba, kecuali orang yang tidak mau. Hadis ini mengatakan bahwasanya seseorang ataupun manusia yang ada di dunia ini insya Allah akan dimasukkan ke pangkuan atau dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu lagi, wa'an sirri asyidki rahimahullahu ta'ala. La ta'mal berarti jangan lakukan sesuatu. Yang selanjutnya, jangan lakukan sesuatu karena mengharap pujian orang banyak. Jangan lakukan sesuatu karena mengharap pujian orang banyak, koma, wala tajruk lahum. Jangan tinggalkan sesuatu karena mereka. Jangan tinggalkan sesuatu karena mereka, koma, jangan menutup sesuatu karena mereka, dan jangan membuka sesuatu karena mereka. Tak ulangi lagi, diriwayatkan dari Asirri Asyidki, ulama yang top juga di masa itu, mengatakan jangan lakukan sesuatu karena mengharap pujian orang banyak. Jangan tinggalkan sesuatu karena mereka. Jangan menutup sesuatu, dikatakan wala tahuttu lahum syai'an. Jangan menutup sesuatu karena mereka, dan jangan wala takshif lahum syai'an, dan jangan membuka sesuatu karena mereka. Asyidki mengatakan
ikhlas ini juga diberikan kepada seseorang yang ingin beramal ikhlas, tidak didasari dengan mendapatkan pujian, tidak didasari dengan melakukan sesuatu karena mereka menyuruh kita. Tidak menjadi kemungkinan bahwa mereka juga membuka sesuatu untuk mereka. Lakukanlah hal ikhlas itu dengan yang kita lakukan saat ini. Kita tidak bisa memprediksi hati seseorang, tetapi ingatlah ikhlas adalah kunci daripada kesuksesan di dunia dan akhirat. Karena apa? Ikhlas dapat membantu kita dalam kita menjalani hidup ini, menjalani misi daripada hidup ini. Misi kalian apa di dunia ini? Kalau kita menjalani dengan ikhlas, menjadi seorang dokter lah, kalau ikhlas menjadi seorang dokter, insya Allah akan Allah memberikan jalan. Kalau kalian kuliah di universitas yang terkemuka, misalkan di Universitas Diponegoro menjadi seorang dokter, maka ikhlaskanlah kalian untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan ada seorang preman atau seorang pembunuh pada saat itu yang membunuh hingga 98 orang. Ada yang mengatakan 99 orang langsung. Datang kepada seorang ulama, "Ya Syekh, Assalamualaikum Syekh." "Waalaikumsalam." "Saya pertama silaturahmi, dan yang kedua, ya Syekh, apakah Allah bisa menerima taubat saya? Sedangkan saya sudah membunuh lebih dari 99 orang." Ulama tadi, dikatakan di kitab ini, ulama tadi ternyata kurang pemahaman tentang ilmu akidah dan ilmu tasawuf dalam Islam. Sehingga ulama tadi mengatakan kepada seorang pembunuh tadi, "Kamu sudah banyak membunuh, ya tinggal nunggu akibatnya. Kamu akan dimurkai oleh Allah dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala azab yang pedih nanti." Ini kata ulama yang belum pernah ngajinya kurang jeru. Nak corone Jawane pojok kampunge ngajine trimo nang turu nang sor beduk, ya. Dikatakan ulama tadi mengatakan kamu tidak bisa, Allah tidak akan menerima tobatmu. Sedangkan orang ini langsung saat itu juga membawa pisaunya langsung membunuh ulama tadi. Alhamdulillah, min. Langsung dibunuh. Genap 100. Ya, genap 100. Orang ini berjalan lagi mengitari pedesaan dan bertemu dengan seseorang ulama lagi. Berjalan ketemu dengan ulama lagi. "Ya Syekh, Assalamualaikum warahmatullahi." Dijawab oleh Syekh tadi. Yang pertama saya silaturahmi, yang kedua saya mau bertanya, ya Syekh, apakah setelah saya melakukan, saya ini adalah seseorang pembunuh yang sudah membunuh hampir daripada 100 orang, termasuk yang terakhir adalah kiai di desa sebelah sana. Karena saya tanya ada yang mengatakan itu, ada yang mengatakan saya ini seorang pembunuh, apakah tobat saya akan diterima oleh Allah? Ulama tadi adalah ulama yang luar biasa dan ulama yang soleh, jadi mengatakan Allah akan menerima apapun tobat dari seseorang yang bertobat dengan sungguh-sungguh, yang bertobat dengan ikhlas. Nah, kemudian orang tadi, sekarang kamu pergi masjid, sekarang kamu pergi ke masjid, sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mau berjalan ke masjid, orang ini jatuh atau meninggal dunia. Maka diriwayatkan di kitab tadi, malaikat ini datang, malaikat yang mencabut nyawa datang. Dan ada yang mengatakan munkar nakir atau siapa ya itu ya. Saya hampir lupa, tetapi ada dua malaikat ini berdebat
orang ini sudah membunuh 100 orang. Ini harus kita siksa. Malaikat yang baik mengatakan tidak bisa. Orang ini sudah menempuh tobatnya. Kata daripada malaikat yang tadi, malaikat yang ini mengeklaim bahwasanya orang ini harus disiksa dan dimasukkan kepada neraka. Malaikat ini mengatakan orang ini sudah bertobat kepada Allah. Maka perdebatan itu diakhiri dengan intinya kita hitung perjalanan orang ini sampai ke masjid apakah lebih dekat atau masih jauh. Maka dihitung oleh malaikat, ternyata pada akhirnya orang ini dengan keikhlasan bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan malaikat ini menghadap Allah, ya Allah, orang ini sudah ingin bertobat kepadamu. Tapi ternyata pada saat di perjalanannya orang ini meninggal. Apakah orang ini kita masukkan ke dalam neraka ataupun ke dalam surga? Hitung malaikat, hitung. Kalau jaraknya dekat dengan masjid, maka masukkan dia ke golongan orang-orang yang taubat. Tapi jika orang ini jaraknya dari masjid jauh, maka masukkanlah ke dalam orang-orang yang melalaikan perintah. Tetapi pada saat diukur oleh malaikat, ternyata orang ini dekat dengan masjid, jaraknya dekat dengan mana. Itu sekian daripada kisah tentang keikhlasan, yang dimana ikhlas itu akan menjadikan penolong buat kita. Seseorang yang beramal dengan ikhlas, insya Allah Allah akan meridhoinya, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuknya. Amin Allahumma amin. Maka saya peringatkan lagi kepada anak-anakku yang fi adabi hamalatil Quran, akhlak daripada menghafal Al-Quran, dikatakan oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan, yang pertama adalah ikhlas dulu. Sampeyan sedaya kok mboten ikhlas ngapalno Al-Qur'an, mongko ngapalno Al-Qur'ane ya cok lali, cok iling, cok lali, cok iling. Tapi kalau dengan ikhlas mengharap ridha Allah, insyaallah baca alam yakunil ladzina kafaru minal kitabi wal musyrikun lancar. Terus dilanjut lagi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum lancar. Dilanjutkan lagi surat Al-Baqarah, surat An-Nur, surat An-Nisa. Kalau kita mengharap dengan ikhlas, kuncinya adalah tidak mengharap sesuatu apapun, bahwa saya mengharap menghafal Al-Quran hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan anak-anakku yang ada di IBS Darul Ulum diberikan keikhlasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Biridhaillah wa bisyafaati Rasulillah. Kita akhiri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku yang saya banggakan, jika ada sesuatu makna yang kurang, yang tadi belum saya menang, anak-anak yang baru bergabung, nanti tunggu link saya yang saya akan share di YouTube juga. Anak-anakku yang baru bergabung, jika ada catatan yang kurang jelas, nanti bisa menyimak di channel YouTube ya. Dan saya akan bagikan 1 jam lagi ya, karena ini baru proses perekaman juga, saya merekam dan juga ngaji di live YouTube ya. Terima kasih. Info tadi kami sedang mempersiapkan untuk keberangkatan kalian. Keberangkatannya ditunggu info selanjutnya. Apa, Lir? Ini berangkatnya tanggal berapa? Berangkat. Berangkat. Lah yum tak kandhani mulo kowe meneng wis. Itu berangkatnya insya Allah